Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan peristiwa yang terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana seorang anak perempuan yang diadopsi bukannya mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya, sang anak justru mengalami nasib pilu. Apa yang terjadi? Simak kisahnya di Biko Story. Masih sangat pagi ketika terdengar suara teriakan histeris. Teriakan minta tolong dari salah satu rumah yang ada di Dusun 6, Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kala itu adalah tanggal 12 September 2023. Warga yang baru saja memulai aktivitas di pagi hari mulai berdatangan untuk mengecek apa yang terjadi. Rasa penasaran menyelimuti mereka. Dalam benak jika teriakannya seperti itu, ada sesuatu yang buruk menimpa keluarga Purnomo. Ya, rumah Pak Purnomo adalah sumber suara teriakan minta tolong. Selama ini Pak Purnomo tinggal bersama istri keduanya, bernama Ramini berumur 44 tahun. Serta ada pula anak angkat mereka, bernama Indah Rumana, gadis remaja berusia 11 tahun. Sesampai warga di sana, Purnomo dan Ramini terlihat histeris dan panik. Sambil menangis, Ramini meminta tolong keluarga untuk menyelamatkan anaknya. Tangannya menunjuk ke salah satu kamar yang ada di rumahnya. Beberapa warga akhirnya mengecek masuk. Mereka mendapati Indah sudah kaku di atas tempat tidur. Di antara sekian banyak warga yang berempati kepada Purnomo dan Ramini, mencoba untuk terus menenangkan. Ada pula warga yang merasa janggal. Ada sesuatu yang aneh. Indah yang selama ini dikenal tak memiliki masalah kesehatan apapun, tiba-tiba meninggal dunia dalam tidur. Belum lagi beberapa bagian tubuh memiliki bekas hitam. Akhirnya di pagi itu juga, mereka menelpon polisi untuk mengecek. Beberapa polisi dari Polsek Lais akhirnya datang ke TKP. Di awal kedatangan yang langsung diperiksa adalah tubuh Indah. Polisi yang terbiasa menangani berbagai perkara dengan berbagai modus, tentu saja bisa langsung merasakan kejanggalan. Dari menemukan tanda-tanda bekas luka, hingga raut orang tua yang agak panik dengan kedatangan polisi. Namun dikala itu polisi tak menuding siapapun, hanya mengatakan akan meminta beberapa keterangan. Demi penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah Indah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Sementara itu beberapa warga di sekitar dimintai keterangan oleh polisi untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang janggal belakangan atau mungkin terjadi selama ini. Polisi juga ingin mengumpulkan informasi bagaimana keseharian dari pasangan Purnomo dan Ramini. Beberapa keterangan berharga yang kemudian diperoleh. Indah ternyata bukan anak kandung Purnomo dan Ramini. Ia diadopsi ketika Purnomo masih dengan istri pertamanya. Sementara untuk keseharian, warga di sekitar mengatakan Indah memang sangat sering dimarahi. Beberapa kali juga terlihat Purnomo kerap main fisik. Kepada anak angkatnya itu Purnomo sangat temperamental. Namun karena sering terjadi, lambat laun warga menganggapnya biasa, layaknya orang tua yang memarahi anaknya. Bersamaan dengan polisi yang terus mengumpulkan informasi dari warga sekitar, hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara keluar. Tim medis menemukan banyak pada tubuh Indah, bekas mulai dari yang baru hingga yang sudah hampir pudar karena waktu yang lama. Bisa dipastikan Indah kerap mengalami dari orang tua angkatnya. Purnomo dan Ramini ditahan selama berjam-jam untuk diinterogasi, yang pada akhirnya dengan segala bukti yang dimiliki oleh kepolisian, pasangan tersebut tak lagi bisa mengelak. Mereka mengakui merekalah pelakunya. Sementara teriakan minta tolong di pagi hari hanyalah sandiwara dari pasutri tersebut. Dengan pengakuan itu, mereka dibawa ke PPA Polres Musi Banyuasin untuk penyelidikan lebih lanjut. Disinilah mereka menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Seperti yang telah disebutkan, Indah Rumana berumur 11 tahun, merupakan anak yang diadopsi bertahun-tahun sebelumnya. Kala itu Purnomo masih dengan istri pertamanya. Purnomo dan istri pertama sebenarnya sudah memiliki anak. Namun sang istri mengeluh kesepian karena anak kandung mereka sudah menikah dan tinggal terpisah. Sang istri memujuk Purnomo untuk mengadopsi anak. Purnomo pada akhirnya mengizinkan. Namun hal yang tak diduga terjadi. Istri pertama Purnomo meninggal dunia. Setelah kepergian istri pertama,
Indah sempat diantarkan ke neneknya untuk dibesarkan di sana. Sementara Purnomo, di tahun 2018 ia kembali menikah dengan seseorang yang tak lain adalah Ramini. Ada jeda beberapa tahun, hingga di tahun 2023, entah karena alasan apa Indah kembali diambil oleh Purnomo, yang kini istrinya adalah Ramini. Kembalinya Indah ke keluarga Purnomo kali ini berbeda. Ia tak lagi diperlakukan dengan kasih sayang seperti anak sendiri. Anehnya, yang kerap temperamental kepada Indah justru adalah Purnomo, yang jelas-jelas ialah bersama istri pertama, yang mengadopsi Indah pertama kali. Keluhan Purnomo Indah adalah anak yang rewel. Ia tak tahan dengan kelakuan Indah. Dalam keterangan terpisah, polisi sempat mengatakan hal yang aneh. Purnomo dikatakan kesal dengan istri pertamanya, menjadi salah satu alasan mengapa ia menghabisi Indah. Indah seolah menjadi pelampiasan kekesalan Purnomo kepada istri terdahulu. 4 bulan berlalu semenjak Indah kembali diasuh oleh Purnomo. Belakangan Purnomo justru kerap mengancam istrinya untuk segera menghabisi Indah. Ia mengancam jika Ramini tak segera melakukan apa yang ia minta, maka Ramini akan diceraikan. Sehari-hari tinggal bersama sang suami, Ramini terus tertekan dengan permintaan Purnomo. Hingga akhirnya di bulan September 2023, Purnomo dan Ramini sama-sama membuat sebuah rencana sandiwara untuk mengelabui warga dan polisi. Mereka akan berpura-pura kaget karena Indah meninggal dalam tidur. Selasa, 12 September 2023. Di malam hari Ramini masuk ke kamar Indah. Indah terlihat tidur pulas. Tanpa basa-basi, Ramini mulai mengambil bantal untuk digunakan sebagai alat. Indah yang tidur langsung dengan kuat. Tenaga Indah yang kecil tak sanggup memberikan perlawanan. Hanya dalam hitungan menit, Indah sudah tak bernyawa. Dan inilah rencananya. Pintu kamar Indah akan kembali dikunci, namun dibuat seolah-olah dari dalam kamar. Terkesan Indah yang mengunci kamar sendiri, dan tak ada yang masuk di malam kejadian. Untuk melakukannya, Ramini keluar kamar terlebih dahulu. Tangannya kemudian masuk lewat ventilasi di atas pintu, dan ia menggerakkan grendel pintu menggunakan hanger. Setelah bersusah payah, akhirnya grendel itu bisa terkunci. Rupanya di malam itu Purnomo sedang di luar. Sepulangnya ia ke rumah, yang ia tahu semuanya harus beres. Purnomo pulang ke rumah di sekitar pukul 4 subuh. Tanpa rasa bersalah, ia langsung masuk kamar dan tidur bersama istrinya Ramini. 2 jam berlalu sejak kejadian. Pukul 6 pagi. Layaknya aktivitas di pagi hari, orang tua akan mempersiapkan masing-masing anak mereka untuk ke sekolah. Begitu pula dengan Purnomo dan Ramini. Ramini berpura-pura memanggil nama Indah berulang kali. Yang tak lama kemudian disusul dengan akting dari Purnomo. Purnomo pura-pura datang ikut memanggil. Karena tak ada sautan dari dalam, Purnomo akhirnya mendobrak pintu. Ia lantas berteriak histeris, seolah-olah menemukan Indah sudah meninggal dalam tidur. Teriakan sangat kencang didengar oleh para tetangga. Inilah adegan di awal cerita. Para tetangga berdatangan untuk mengecek. Ada yang mencoba menenangkan, namun ternyata ada pula yang curiga dengan meninggalnya Indah, hingga akhirnya menelpon polisi. Tak sesuai dengan yang diharapkan, rencana mereka berantakan ketika polisi menemukan petunjuk dari visum di rumah sakit Bayangkara. Ketika diinterogasi di ruang terpisah, pernyataan yang tak cocok dari kedua pasangan justru membuat polisi semakin curiga. Akhirnya, Ramini mengakui perbuatannya. Ia melakukannya karena takut diceraikan oleh sang suami. Apa motif suaminya? Ramini tak mengetahui. Sementara untuk Purnomo, ia menolak tuduhan bahwa ia yang merencanakan aksi itu. Ia mengatakan, "Tanya aja sama Ramini, dia yang ngelakuin kok." Rumono lepas tangan. Rupanya dari awal ia memang ingin Ramini yang disalahkan jika memang aksi mereka akhirnya terbongkar. Namun semua sudah jelas. Meski motifnya masih samar-samar, keduanya akan sama-sama dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 dan pasal 338, jungto pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Serta pasal 80 ayat ketiga dan keempat, jungto pasal 76 ayat C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak. Ancamannya adalah 15 tahun penjara. Sementara itu JPU Kejari Muba mengatakan mereka akan menuntutnya dengan hukuman mati. Namun vonis akhir apa yang dijatuhkan, admin tak menemukan informasinya. Dan jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.